Salim, Alhamdulillah. Ingat, muntah ke masjid, enggak tanya ke Cik Afandi. Kalau Ustaz Zainul enggak tanya saja. Tunggu nak beda, okey, Ustaz. Okey. Ya, Salim. Allah. Manor muka Cik Kena Raja Cik Mustain. Pak Cik Kadir, Barokah Cik Kena. Ya. YouTube beda kalau petok dia beda pun. Ya. Kadang-kadang ingin bermimpi, ingin silaturahmi juga, masjid dalam perbaikan dan masih dalam pembangunan. Dan hari ini dengan izin Allah, dengan perantara Ustadz Haji Afandi dengan Ustadz Amin Rusdi, kita bisa bersilaturahmi di tempat ini. Masuk tadi saya takjub, luar biasa. Dari luar belum selesai, tetapi di dalam sudah sempurna. Mudah-mudahan seluruh panitia pembangunan Masjid Raudhatul Jannah, dengan janji Allah, siapapun yang membangun rumah-rumah Allah, baik itu hanya segelintir ikut berpartisipasi, insya Allah akan membangun rumah di surga bagi kalian semua. Amin. Hari ini juga saudara kita Haji Musyahwar di Blutoh masih membangun juga. Dia tidak minta bantuan juga ke Sajadah Fajar, ya karena terbatas juga. Tapi insya Allah pulang dari sini ingin mampir di Masjid Haji Musyahwar di Blutoh. Ibu bapak yang berbahagia, saya teringat sebelum dilanjutkan tausiah, ada seorang ulama dari Padang, Sumatera Barat, yang menjadi renungan kita semua, yang harus menjadi perhatian kita semua bagi anak-anak muda. Jangan ikuti orang yang selalu menyampaikan dakwah dan tausiah. Lihat dulu subuhnya, katanya. Satu ketika ada ulama muda ke Padang, dengan menyentuh hatinya. Ulama yang terkenal dari Padang, mungkin kalian tahu semua. Anak muda ini luar biasa cara menyampaikannya. Tetapi ulama di Padang itu menyampaikan ke dekatnya, ke sahabatnya, ayo kita ke Jawa. Apakah anak ini benar, katanya. Kalaupun fatwanya itu yang disampaikan menyentuh hati kita, dan itu ada dasarnya, katanya. Jika mereka rukuk dan sujud di subuhnya, mereka memberikan fatwa di Padang, di Sumatera Barat, jangan dengarkan ulama, katanya. Kalau tidak bersimpuh di subuh berjamaah, jangan dengarkan walaupun itu omongannya baik, katanya. Maka datang ke Jawa anak muda ini tanpa pemberitahuan. Sebelum subuh dia sudah ada di masjid. Dia meyakinlah sampai terkenal di Sumatera Barat bahwa jika ingin mendengarkan ulama,
lihat dulu di rumahnya, lihat di dekatnya, apakah mereka bersolat jamaah bersama-sama di masjid. Ini bagi anak-anakku semua. Pemimpin pun seperti itu. Dari pemimpin ke depan, kalau dia bersimpuh, mau ketua RT dari RW, mau baik negara ini, dari yang kecil. RT namun preman, tak tahukah masjid? Ya jangan berharap kita. Bagian yang kecil ini menjadi dasar untuk memilih pemimpin-pemimpin kita. Mari kita buka dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tore Bakiai. Bosnya, orang-orang kafir telah berhasil mencerai-beraikan persatuan daripada umat Islam, sehingga umat Islam ini hanya nikmat dengan zikirnya, hanya nikmat dengan sholatnya, hanya nikmat dengan ritual-ritual pribadinya, tetapi dia tidak merasakan nikmat bagaimana nikmat yang telah diberikan Allah kepada saudaranya, tidak merasakan sengsara yang telah diderita oleh saudaranya. Maka kalau ini terjadi, maka bohonglah keislaman kita. Sebenarnya untuk secara kafah memang godaannya banyak. Udhulu fissilmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Masuklah kalian ke dalam Islam, jangan setengah-setengah, tapi yakinlah wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Setan selalu mengganggu bentuk manusia, berbentuk jin. Kadang-kadang itulah kita ingin melaksanakan secara keseluruhan, maka gangguannya itu sangat banyak. Mudah-mudahan kita mampu untuk menjalankan kehidupan sehari-hari secara kafah. Ibu bapak yang berbahagia, karena ini masjid baru kita silaturahmi, biar saya jelaskan dulu apa sih sajadah fajar. Sajadah fajar 5 Januari tahun 2017, setelah 9 tahun kita keliling dengan teman-teman, alhamdulillah masih istiqomah semua. Walaupun ingin nguji keistiqomahannya, perjalanan 9 tahun 10 tahun itu masih ada. Sehingga tujuan sajadah fajar hanya ingin silaturahmi dan ingin memakmurkan masjid-masjid. Karena karena perjalanan kami dengan Pak Haji Mustain dan lain-lain, kalau ke Surabaya subuh mampir di masjidnya besar, tapi jamaahnya sedikit. Itu yang jadi renungan bagi kami, kapan kita akan menjawab tantangan laknatullah Yahudi itu. Mereka tidak takut kepada Muslim, negara Muslim, manakala subuhnya tidak sama dengan sholat Jumatnya. Itu yang harus dijawab oleh para takmir. Ayo makmurkan masjid ini, sangat luar biasa. Tetapi kadang-kadang ada permasalahan memang. Masjid 200 meter, 100 meter etancung, bedu masjid. Itu memang tantangan kita itu. Itu kadang-kadang kita miris gitu. Kenapa saudara kita tidak menyatu di satu masjid gitu? Dakwah akan kelihatan makmur. Kalau sudah 100 meter mustahil akan full, tapi cuma full gitu. Itu yang jadi pertanyaan kita. Insyaallah bahwa sajadah fajar ingin silaturahmi aja, ingin memakmurkan masjid di subuhnya. Kalau subuhnya baik, insyaallah 4 waktunya gampang. Kenapa banyak anak-anak muda yang kita rangkul juga? Ayo bermimpi semua, mudah-mudahan punya mobil semua. Amin itu. Mantaran dia PC beli mobil bangsa bang, sehingga kita silaturahmi ke masjid-masjid hanya tujuan ingin menjadi saksi ban mobil kita, sepeda motor kita menjadi saksi di hadapan Allah. Kata Ustaz Rusdi, saksikan telah berbuat, walaupun ini hanya jihad yang kecil mungkin melihat orang lain, tetapi keistiqomahan itu yang luar biasa. Baik ibu bapak yang bahagia, biasanya sajadah fajar itu ada santunan 5 orang setelah dikirim oleh takmir Ananda. Ayo Irsa Nur Faisa binti Hanwi Hairul, M Farouk Mahbubi bin Walsid, Ega Mardika bin Sainal
Pariyati, Haminu Manan bin Selamat, Sahrul Ramadan, Saiful Ahmi bin Tamim. Kama, ayo. Takmirah kama, ketua takmirah. Ketua takmirah. Tidak mengeksploitasi anak-anak ini. Mereka hanya silaturahmi. Sopu ya nak, ke masjid dia ya. Iya, sopu saya enggak netep. Sopu, matungana. Saporana. Serah sini kan, ke tung setong. Sabar, baba, salim. Alhamdulillah. Saya enggak makmurkan masjid dia ya. Saya enggak muntahkan masjid. Awak tanyakan si Afandi. Kalau Ustaz Zainul enggak tanya saja. Oh, anak yatim nak muliakan orang tua ya, ke masjid ya. Ya. Tungan nak beda lagi, Ustaz. Kenapa? Beda. Okey. Tinggal berkiki. Sandi kewajiban beda. Beda sandi kewajiban si kadir. Minta doanya Pak Mahyu masih di kateter, dari Bali masih tetap di kateter. Kan tuh tengah Pak Kiai. Ya, salim. Kanto cigatir. Barakallah. Manar muka lacikena raja Cimustain. Pak Cigatir, barokah lacikena. Ada beda situng ya, beli budi, bini. Oh, orang anak. Putri, Engki. Ada. Kita orang saya beri ni ke masjid, supaya jaga masjid. Maksudnya, orang saya tak ke masjid, saya beri dan mereka ada. Tapi tentang apa? Baik. Ada ki YouTube beda kalau petok ni beda bon. Yang terakhir sambutan ketua takmir ya Tore. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beten kula minangka jajaran takmirul masjid Raudhatul Jannah. Matur sakelangkong sesubung batas epon dek ka sajadah fajar. Muka-muka sajadah fajar terus dalam keadaan istiqomah. Muka-muka beten kula sareng para ajunan stage terus senantiasa bedah nang bebenah lindungan, rahmah, taufik sareng hidayahipun Allah Subhanahu wa taala. Kenging syafaatipun Gusti Kanjeng Nabi paringana kajembaran, jembar lahir, jembar batin, dunia akhirat, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sakalangkong luar biasa Pak Kiai. Malam bukhalan cepat pada sehat ini. Ibu bapak yang berbahagia, rangkaian sajadah fajar tidak tahun depan mungkin kita silaturahmi ke kantor polen. Mantara sehat saja saya hadir. Mantara semua polen tahun datang ini kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.